Saya catat 20 Mei sampai 18 Juni 2023 tahun depan. Jika pada sasi 1 datangnya gempa bumi bertaruh Sangyang Yamo dan Sangyang Yambu Bryogo, pengusaha pejabat penting tak setia, mudah-mudi banyak bertengkar. Om Swastiastu, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kebajikan, dan shalom. Dan pada video kali ini saya ingin membahas gempa menurut Sasih, apa saja akibat gempa yang terjadi di bulan tertentu atau di Sasih tertentu, karena Sasih ini adalah nama lain dari bulan dari Saka sendiri. Dan apa arti gempa dan linuh seperti itu, dan saya akan men-share buat Anda berdasarkan dari cakapan orang Bali, berdasarkan dari lontar orang Bali sendiri atau sastra warisan orang Bali yang sudah diwarisi berabad-abad lamanya. Yang saya bahas kali ini adalah mengenai isi dari lontar sastra Pelinon dan juga lontar Rogo Segara Bumi, yang memang kedua lontar ini memang khusus membahas masalah yang satu membahas spesial, membahas masalah gempa, yang satu lagi membahas bencana secara umum, seperti itu. Memang kedua lontar ini memiliki perspektif atau pandangan yang berbeda, namun kedua sudut pandang ini memiliki makna yang sama. Yang saya terjemahkan adalah bahwa ini semua adalah warning kepada manusia ketika menghadapi bencana, seperti itu. Dan menurut lontar Rogo Segara Bumi ini, penyebab gempa tidak seperti yang kita pahami di keilmuan modern sekarang. Jadi gempa karena adanya aktivitas vulkanik, ada aktivitas seismik atau aktivitas di dalam gerak bumi, dan juga ada tumbukan dari bermacam-macam, seperti ada runtuhan, ada bom nuklir dan sebagainya. Dalam lontar Rogo Segara Bumi disebutkan bahwa terjadinya sebuah gempa karena diakibatkan oleh atau linuh ini terjadi karena Sang Anantaboga atau naga Anantaboga merasa gatal karena punggungnya tidak terima diinjak-injak manusia kotor penuh dosa. Kemudian beliau menggeliat dan terjadilah gempa, seperti itu. Beliau marah, menggeliat, kemudian terjadilah gempa. Itu perspektif gempa menurut lontar Rogo Segara Bumi. Dan kenapa tahun baru Saka mulai biasanya setelah Sasi Kesango? Kenapa masih banyak yang bertanya seperti itu? Karena beda dengan tahun Masehi, tahun barunya itu tahun tanggal 1 Januari seperti itu, dan tahun Saka sendiri mulai tanggal 1 setelah Sasi Kesango atau Kedaso, seperti itu. Karena ini adalah sebuah pengandian bahwa kelahirannya seorang manusia itu setelah hamilnya 9 bulan, seperti itu. 9 bulan itu atau Kesango ini atau bulan ke-9 ini adalah bulan-bulan kelahiran dari manusia. Kemudian begitu menginjak bulan mati atau tilem, kemudian lahirlah tahun baru Saka, 1 Saka, terus kemudian itu disebut Kedaso, seperti itu. Ya, itu perbedaan kalender Masehi dengan Saka. Jadi langsung saja saya bahas masalah gempa. Gempa yang saya bahas ini adalah gempa menurut Sasih. Dan saya awali dengan bulan ini, atau bulan ini termasuk Sasih ketiga. Sasih ketiga itu sendiri sama dengan bulan pertengahan Agustus sampai dengan September. Jadi ketika video ini buat, ini adalah Sasih ketiga. Jadi apa yang terjadi jika gempa terjadi pada Sasih ketiga, dan saya bacakan sekarang. Jika Sasih ketiga terjadi gempa, Batari Sri Muyogo, dunia selamat, tanaman berhasil, air besar mengandung sari-sari tanah, tetapi Betara Guru sedih karena air terlalu besar. Hujan deras, sulitlah orang mencari makan, dan banyak orang yang meninggal karena ke sawah.
karena mengelola sawah. Jadi banyak orang yang meninggal karena mengelola sawah. Ini di sasih ketiga antara Agustus dan September. Dan kemudian sasih keempat atau kepat, ini bertepatan kalau saya catat tanggal 26 September sampai dengan 25 Oktober. Jika kepat datangnya gempa bumi, Betara Brahmo Meyoga, dunia selamat, air banyak mengalir, penyakit wabah berjangkit, banyak orang meninggal. Dalam logo segera bumi, apabila gempa terus menerus, sebagai pengundang para dewata, dewata sangat senang berada di bumi. Bumi akan memperoleh kerahayuan. Setiap yang ditanam tumbuh subur, raja bijak berbudi rayu. Ini juga berlaku pada sasi kelima. Selanjutnya, di sini ditekankan harus tidak henti-hentinya memohon kerahayuan kepada Betara Megawati Bisetro Agung. Seperti itu. Itu sasih keempat, sasih keempat. Kemudian sasih kelima, ini bertepatan dengan 26 Oktober nanti sampai 23 November 2022. Itu yang catat. Jika kelima terjadi gempa bumi atau terjadi linoh, Betara Iswara Meyoga, wabah penyakit banyak yang datang, tanaman padi tidak berhasil, buah-buahan tidak jadi, wabah datang dari laut menimpa manusia sehingga banyak orang meninggal. Itu sasih kelima. Kemudian sasih keenam, ini bertepatan dengan 24 November sampai 23 Desember 2022. Jika keenam terjadi gempa bumi, Betari Umo Meyoga atau bersemadi, pemimpin dan rakyat tak menentu, bertengkar, hama penyakit dan wabah penyakit berkembang dan mengganas, tiada kuasa orang yang memimpin, beraneka ragam buta muncul mau memangsa. Apabila terjadi terus-menerus, itu sebagai pengundang wabah penyakit. Datangnya penyakit ini diawali dengan panas, gelisah, menggigil, orang yang sakit ambruk dan banyak yang meninggal. Betara Suryo Geni yang ada di langit yang memberi penyakit, Ibu Buta Brahmo hanya menonton. Seperti itu sasih ke-6 antara November dan Desember. Kemudian sasih ke-7 atau sasih ke-7 24 Desember sampai 24 Desember 2022 sampai 21 Januari tahun depan. Ini karena saya ingin mengajak berjalan ke depan, karena jadi saya catat sasih ke-7 ini 24 Desember 2022 sampai dengan 21 Januari 2023. Bunyinya begini: jika terjadi gempa pada sasih ke-7, terjadi gempa atau terjadi linoh, Betara Mahayoga Meyoga, Ludramurti berubah keadaan tanah, dunia sulit, orang sakit banyak meninggal, tanaman padi berhasil, umbi-umbian berhasil, air sedikit yang mengalir. Apabila terjadi gempa terus menerus, akan menandakan akan terjadi perang tidak henti-hentinya. Seperti itu di sasih ke-7 antara Desember dan Januari tahun depan. Kemudian sasih ke-8 atau sasih ke-10, ini yang catat 22 Januari 2023 sampai dengan 20 Februari 2023. Jadi antara Januari dan Februari tahun depan. Datangnya gempa di bulan di sasih ke-10 ini, Betara Mahadewa Meyoga, dunia kacau, seluruhnya dimarahi atau dikutuk oleh Betara Mahadewa. Hama tanaman mengganas dan banyak manusia meninggal karena bekerja di sawah. Seperti itu. Ini juga sedikit mirip dengan yang tadi. Yang tanaman padi berhasil, buah-buahan tidak jadi, air berlimpah ruah, berkembangnya hama, tanaman seperti gad-gad, lanas, cundang, warang, walang sangit, dan sejenis hama lainnya. Apabila terjadi gempa terus-menerus di sasih ke-10 ini, sakit mengganas, muntah berak, akan banyak yang meninggal. Itu nanti di sasih ke-10 depan. Itu jika terjadi gempa, jika tidak ya tidak akan terjadi apa-apa. Kemudian sasih ke-9 atau sasih ke-9 antara 21 Februari sampai 21 Maret 2023. Jika ke-9 terjadi gempa bumi, Betara Durga Meyoga, gentayangan para buta,
marah betara Brahmo, berkembang hama tanaman dan wabah, menghilangnya kekuatan, umbi-umbian jadi, banyak orang menderita sakit panas, banyak yang penyakit disebabkan oleh buta paksi rajo, kebo rajo, buta rajo, bayu rajo, teyo rajo. Apabila gempa terjadi terus-menerus, negara tidak menentu, para abdi meninggalkan tuannya, seperti itu. Itu sasih kesangau tadi. Kemudian sasih kedaso atau sasih ke-10, ini dicatat 22 Maret sampai 20 April 2023 tahun depan. Jika kedaso terjadi gempa, bumi, betara Sang Hyang Sangkara Mayogo, selamatlah dunia, segala yang ditanam berhasil, jual beli murah, manusia sehat, dan binatang peliharaan kena wabah. Selain itu, kerbau sapi banyak mati, padi berhasil, hama burung berkembang karena betara Kusumo Yuda dan pengikutnya marah. Sarwa buto memangsa seperti sang buto tonyong kalau mangsa. Apabila terjadi gempa terus-menerus, negara akan menjadi baik. Itu sebagai pengundang betara berbelas kasih kepada manusia. Kemudian sasih 11 atau sasih Jesto, yang saya catat 21 April sampai 19 Mei 2023. Jika sasih Jesto terjadi gempa, betara umum Mayogo, kacau dunia, bertengkar, bingung, terjadi pertentangan karena dimarahi oleh betara guru, air berlimpah ruah, padi berhasil, banyak manusia kena wabah penyakit, segala sawah berhasil baik. Apabila gempanya terjadi terus-menerus, maka banyak manusia sakit tidak tertolong. Itu tadi di sasih 11 atau sasih Jesto. Kemudian sasih Sado, saya catat 20 Mei sampai 18 Juni 2023 tahun depan. Jika pada sasih Sado datangnya gempa bumi, betara Sangyang Yamo dan Sangyang Yambu Bryogo, pengusaha pejabat penting tak setia, mudah-mudi banyak bertengkar, betara Brahmo mengalami kesulitan, dunia sulit, semua keindahan tak berarti, semua yang bersayap bertulang, buah-buahan tak jadi. Apabila terjadi gempa terus-menerus, maka banyak orang sakit yang tidak tertolong alias meninggal. Kemudian setelah sasih 12 ini, kita kembali ke sasih pertama atau sasih Kaso. Ini 19 Juni 2023 sampai 17 Juli 2023 tahun depan. Jika sasih Kaso datangnya gempa bumi, kacaulah dunia dan juga tanah. Betara Siwo Beryogo, baur dunia dilindungi oleh para dewata. Tanaman-tanaman menjadi banyak hasil bumi. Orang banyak yang sakit karena black magic. Itu sasih Kaso tahun depan. Kemudian sasih Karo atau sasih kedua, 18 Juli sampai 16 Agustus 2023. Jika sasih Karo datangnya gempa bumi, betara Ganggo beryoga, selamat seluruh dunia, danau kering, buah-buahan tak jadi, banyak orang kena penyakit kulit atau upas. Betara Yamo menghendaki stana, betara Yamo menghendaki stana. Itu pada sasih kedua, sasih Karo, Juli sampai Agustus 2023. Jadi itulah urian tadi dari Lontar Pelindon dan juga Rogo Segaru Bumi, supaya kalian juga mengerti, kalian juga memahami, dan juga sebagai sebuah pengetahuan, supaya kita juga warning dengan isyarat-isyarat dari Tuhan, isyarat-isyarat dari Sang Dua Resi, isyarat-isyarat dari Ananta Boga, Antasena, dari para dewa, seperti itu. Kemudian apa yang saya pahami dari sini, kemudian jadi tahu kenapa orang-orang tua dulu di Bali ketika gempa atau linu tidak henti-hentinya bilang hidup, hidup, hidup. Kenapa? Setelah saya membaca dari urian dari sasi ke sasi dari lontaran secara terperinci dalam Rogo Segara Bumi, dijelaskan bahwa hendaknya manusia tanpa henti-hentinya meminta hidup kepada para dewa. Jadi dari sinilah sabda, dari sinilah lahirnya kata hidup, hidup, hidup dari orang Bali ketika mengalami gempa atau linu. Ini adalah permohonan kehidupan kepada para dewa yang tidak boleh henti-henti diucapkan, seperti itu.
Jadi mungkin kalian perlu tahu tentang apa maksud orang Bali bilang hidup seperti itu. Dan mungkin hanya itu yang bisa saya share ke kalian semua sebagai pengetahuan, dan sampai jumpa pada video berikutnya mengulas masalah yang lain lagi. Dan Om Santi Santi Santi.